Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi permutasi. Ini nanti silahkan kalian baca-baca. Sudah saya fotokan atau bisa dilihat di LKS kalian mulai halaman 95. Yang akan saya jelaskan rangkuman yang sudah saya buat di halaman yang terakhir. Untuk mempelajari materi permutasi, kemarin saya sudah menugaskan kalian untuk mempelajari tentang faktorial. Nah, di sini notasi faktorial itu hampir mirip dengan tanda seru. Mirip wujudnya tapi beda artinya. N faktorial itu diartikan sebagai N dikali N kurangi 1 dikali N kurangi 2 dikali terus menerus berkurang 1 terus menerus sampai dikali 3 dikali 2 dikali 1. Endingnya adalah 1. Di sini semisal saya punya 7 faktorial, itu artinya adalah 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nanti dihitung hasilnya berapa. 4 faktorial sama berarti perkalian dimulai dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, bagaimana kalau 1 faktorial? 1 faktorial itu berarti 1. Dan 0 faktorial itu juga bernilai 1. Dua hal ini yang buat pedoman dalam perhitungan faktorial. Jangan sampai salah. Jangan sampai nanti kalian menuliskan bahwa 0 faktorial itu hasilnya 0. Hati-hati, di sini 0 faktorial adalah 1. Baik, kita langsung saja ke permutasi. Nanti faktorial ini sangat penting sebagai pengganti dari aturan perkalian. Penyederhanaan, bukan pengganti. Nah, permutasi yang akan kita pelajari yang pertama adalah permutasi dari unsur-unsur berbeda. Nah, maksudnya bagaimana? Saya di sini ada sebuah ilustrasi. Semisal ada 4 orang anak. Nah, keempat orang anak ini ingin masuk ke sekolah. Tapi karena pandemi mengharuskan sekolah itu hanya bisa menerima 3 orang anak saja di waktu yang bersamaan. Jadi 4 orang anak ini mau masuk, tapi yang boleh masuk adalah 3 orang anak di antara 4 orang anak ini. Nah, kira-kira ketika anak itu masuk ke sekolah secara berbaris, berapa banyak variasi anak masuk ke sekolah? Kemarin kan kalian sudah mempelajari diagram pohon dan diagram tabel dalam menentukan kemungkinan-kemungkinan atau variasi-variasi dari 2 kejadian, 3 kejadian, atau 4 kejadian. Bahkan lebih banyak kejadian. Nah, di sini ada 3 orang anak mau masuk ke sekolah secara berbaris. 3 orang anak. Oh, berarti ada anak yang terdepan, anak yang di tengah, dan anak yang di belakang. Saya beri nama posisi 1, posisi 2, posisi 3. Bayangkan ada 3 orang anak mau masuk secara berbaris. Oh, semisal di urutan pertama adalah si A. Si A di urutan pertama. Maka di urutan kedua bisa jadi si B, si C, atau si D. Betul tidak? Betul ya? Nah, semisal di urutan kedua adalah si B, tadi kan urutan pertamanya adalah A, maka di urutan ketiga adalah C. Bisa jadi juga D. Begitu. Sama di sini. Ketika urutan keduanya itu C, urutan pertamanya masih A, berarti urutan ketiganya adalah B, atau urutan ketiganya adalah D. Seterusnya dilakukan seperti ini. Ketika urutan pertama nanti B, di posisi kedua itu bisa jadi A, C, atau D. Di posisi ketiga, kalau posisinya pertama adalah B, posisi kedua adalah A, posisi ketiga ada C atau D.
Begitu selanjutnya. Di sini pun sama. Posisi pertama C, maka di posisi kedua itu juga ada 3 orang anak. Bisa jadi si A, bisa jadi si B, bisa jadi si D. Begitu pula yang ketika anak pertama adalah si D. Nah, apa maksud dari semua ini? Nah, semua ini kan bisa kita ringkas sebagai aturan perkalian seperti pertemuan sebelumnya. Oh, di sini di posisi pertama, penempatan posisi pertama, 4 orang anak bisa menempati semuanya. A bisa masuk, B bisa masuk, C bisa masuk, D bisa masuk. Keempat anak tersebut bisa menempati posisi yang pertama. Tetapi di penempatan posisi kedua, perhatikan di sini, ketika tempat pertama itu adalah A, tempat yang kedua hanya bisa diisi oleh 3 orang anak. Bisa jadi B, C, atau D. Di kondisi yang ketika posisi pertama adalah B, posisi kedua juga 3 orang anak. Di sini juga 3 orang anak pasti. Ketika posisi pertamanya C, begitu pula juga D. Nah, di sini nanti kita ringkas dengan menggunakan kotak. Kotak ini saya anggap seperti strip. Saya andaikan sebagai strip. Perkalian ini maksudnya. Saya menyiapkan 3 kotak. Nah, ketiga kotak ini yang akan saya isi. Kotak yang pertama saya isi 4. Alasannya kenapa? Karena 4 orang anak itu bisa menempati posisi pertama. Tempat yang kedua saya isi 3. Kenapa? Karena di posisi kedua, karena salah satu orang sudah menempati posisi pertama, maka kan sisanya tinggal 3. Maka 3 orang menempati posisi yang kedua. Di posisi ketiga saya menuliskan 2. Dapat dilihat di sini di diagram pohon. Posisi ketiga selalu kemungkinannya ada 2. Nah, bahasanya bagaimana cara mengisi kotak pengisian seperti ini? Jadi nanti dalam pengisiannya kalian harus berpikir ketika mengisi kotak yang pertama ini, saat mengisi itu artinya berapa banyak kemungkinan yang bisa terjadi di posisi pertama ini. Oh, ada 4. Tapi ingat bahwa yang menempati posisi pertama ini hanya ada 1. Maka di posisi selanjutnya pasti dikurangi 1. Kalau ini 4, maka ini 3, ini 2. Kalau kalian masih ragu, silahkan nanti dibuat diagram pohonnya sampai selesai. Buktikan apakah benar bahwa banyaknya cara ada 24. Nah, kalau kita kaitkan materi ini dengan faktorial, maka 4 dikali 3 dikali 2 akan saya tambahi dikali 1. Per 1, karena tadi kan 1 itu tidak ada, walaupun 1 di sini tidak mempunyai makna, tapi di sini saya punya maksud bahwa 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah notasi dari 4 faktorial, dan 1 adalah 1 faktorial. Nah, apa hubungannya ini? Coba kita kaitkan dengan jumlah anak di sini, 4 orang anak jumlahnya, dan yang mau masuk ada 3 anak. Oh, di sini sudah 4, berarti yang kita rubah adalah yang 1 ini. Ternyata 1 ada hubungannya dengan 4 dan 3, yaitu 4 kurangi 3. Jadi 4 kali 3 kali 2 kita ubah dalam bentuk notasi faktorial menjadi 4 faktorial per 4 kurangi 3 faktorial. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang kedua ini. Saya punya bilangan yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggap ada angka yang berserakan di lantai dari angka 1 sampai 9. Saya akan menyusun 5 angka dari angka-angka ini, tetapi tidak ada pengulangan atau berbeda. Contohnya angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 12.345. Nah, saya akan menjelaskan dengan diagram pohon seperti tadi. Berarti saya akan membuat 5 posisi. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, posisi 5.
Kotaknya saya juga akan mengisi dengan 5 kotak. Anggap ini belum ada, kosong. Kenapa nanti saya menulis 9? Karena posisi pertama kita bisa mengisi semua angka. Semua angka ini bisa diisi di posisi pertama. Oh, bilangan pertamanya bisa 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3 sampai 9. Oh, berarti 9 angka. Lihat di sini ketika posisi pertama ditempati 1, maka posisi kedua itu ditempati angka selain 1. Ada berapa? Ada 8 bukan? Kalau masih ragu, coba di sini 2. Ketika posisi pertamanya 2. Di posisi kedua ditempati bilangan selain 2 pastinya. 1, 3, 4, sampai 9. Dan nanti dilakukanlah seterusnya. Posisi ketiga, di sini saya ambil sampel, ketika posisi 1 adalah 1, posisi 2 adalah 2, maka posisi 3 adalah selain 1 dan 2. Pasti jumlahnya ada 7 dan seterusnya. Maka perkaliannya di sini adalah 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Silahkan nanti dihitung sendiri. Jadi banyak bilangan yang terdiri dari 5 angka yang disusun dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sebanyak 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5. Nah, tugas kita adalah merubah ini menjadi bentuk faktorial. Kita tambahi sampai perkalian 3 kali 2 kali 1. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bisa kita ubah menjadi 9 faktorial. Nah, tadi tidak ada 4 3 kali 2 kali 1. Maka di bawah juga saya menuliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1 supaya bahasanya bisa dicoret. Maknanya sama. Nah, sehingga bentuk ini adalah bentuk dari 9 faktorial per 4 faktorial. Nah, apa hubungannya dengan angka 5 dan jumlah angka 9 ini? Ternyata 4 adalah 9 kurangi 5. Nah, yang kita pelajari ini adalah permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Jika saya punya N unsur, mau saya susun sebanyak R unsur, nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurangi R faktorial. Kalau kalian mau langsung. Atau silakan nanti kerjakan dengan kotak seperti ini, kondisinya seperti tadi ini. Oh, ada 9 bilangan, mau disusun 5. Dan penyusunan ini artinya bahwa angkanya tidak boleh berulang, harus berbeda. Nanti kalau permutasi ini kok digunakan untuk bilangan yang boleh berulang, berarti ini bukan permutasi. Permutasi yang di sini harus yang berbeda, tidak boleh ada pengulangan. Pengulangan di sini maksudnya semisal bilangan yang diminta terdiri dari 3 angka, tidak boleh disusun angkanya itu adalah 111, 111 itu tidak boleh. Karena sama. Soal menghendaki susunan angka harus berbeda. Baik, itu nanti dirumuskan sebagai NPR. Saya kira cukup paham. Di sini karena angkanya 9, berarti kita mengerjakannya 9P5. Kalau kita gunakan rumus berarti 9 faktorial dibagi 9 kurangi 5 faktorial. Jatuhnya sama. Silakan, selamat belajar. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.